berdiri. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam dimensi profil kelulusan. 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. 3. Penalaran kritis. 4. Kreativitas. 5. Kolaborasi. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan. 8. Komunikasi. SDM nomor 2. Terbentuknya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat berkarakter inovasi dan berprestasi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Memberi salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Duduk kembali. Terima kasih anak sudah membantu menyiapkan kelas hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar apa pelajaran kita hari ini? KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Kamu pernah mendengar istilah coding apa tidak? Belum pernah ya. Coding itu adalah proses menulis instruksi untuk komputer menggunakan bahasa pemrograman sehingga komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Intinya coding itu adalah perintah ya, instruksi atau perintah. Sedangkan kecerdasan artifisial, pernah dengar kalimat AI tidak? Pernah membuka? Kira-kira kamu menggunakan AI itu untuk apa? Belajar, terus mencari informasi yang tidak kalian ketahui. Kalian pernah menggunakan? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, cara cerdas menyelesaikan masalah. Sebelum lanjut ke materi,
gambarkan sedikit sebelum saya buka ke slide selanjutnya. Coba ada yang bisa katakan apa tuh berpikir komputasional itu? Ada? Ada yang? Silakan. Dengan kalimat sederhananya yaitu memecahkan masalah dengan menggunakan metode komputasional ya. Dan saya akan lanjut. Pelajaran kita hari ini tujuannya adalah agar kalian bisa menyebutkan apa itu berpikir komputasional. Yang kedua, menjelaskan cara berpikir komputasional. Yang ketiga, menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu tadi ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang pengertiannya. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu cara berpikir logis dan teratur untuk menyelesaikan masalah seperti komputer, tapi dilakukan oleh manusia. Oke, siap. Sekarang kamu pernah menemukan masalah enggak dalam kehidupan sehari-harimu? Pernah? Kira-kira contohnya apa? Saya tanya, kamu pernah tidak mendapat nilai satu mata pelajaran, kok nilainya kok jelek terus? Pernah? Kira-kira itu mata pelajaran apa? Coba angkat tangan. Rania, kira-kira mata pelajaran apa? Matematika. Sekarang yang kamu harus pikirkan untuk menyelesaikan masalahmu itu bagaimana? Bagaimana? Menelusuri penyebab masalah. Kira-kira penyebab masalah saya itu kok tidak bisa itu karena apa ya? Nah, kamu cari tahu dulu. Saya sudah berusaha belajar tapi tetap tidak bisa. Yang pertama, karena kamu tidak suka atau tidak menyukai mata pelajaran itu, ya. Yang pertama, terus yang kedua apa? Mengumpulkan informasi yang relevan. Terus selanjutnya menganalisis kelebihan dan kekurangan berbagai pilihan solusi. Kemudian menemukan atau menentukan solusi yang paling tepat untuk kita. Oh, kira-kira solusi ini yang paling tepat untuk saya, ya, seperti itu ya. Karena apa? Oh iya, saya itu sering tidak paham matematika karena saya tidak konsentrasi. Kira-kira kenapa alasan kamu tidak bisa konsentrasi? Coba. Karena apa? Kok sulit konsentrasi itu karena apa? Karena kurang tidur. Terus kemudian ya, begadang terus. Terus selain kurang tidur apa lagi? Ya, karena kandungan gizimu tidak kurang seimbang sehingga menyebabkan konsentrasi di otak itu menurun. Terus apa lagi? Terlalu banyak melihat gadget ya, atau bermain game itu juga mempengaruhi konsentrasi kita menurun atau tidak fokus kepada hal yang tidak terlalu kita sukai. Kira-kira kalau kamu tidak terlalu suka, kamu sulit tidak konsentrasi. Sangat sulit ya. Tapi ketika hal yang kamu sukai, cepat nggak kamu konsentrasinya? Cepat. Seperti kita nonton film itu, langsung seperti ceritanya kita langsung hafal jalan ceritanya sampai detail-detailnya pun kita langsung hafal karena kita menyukai. Tapi kalau kita nggak sukai, sekarang guru matematika kamu menjelaskan, kamu hatinya sudah nggak suka, ya sudah, akan sangat sulit untuk masuk ke dalam otak. Ya seperti itu ya. Ditambah dengan kamu kurang tidur,
ditambah dengan kamu makanannya kebanyakan mie misalkan, kurang makan protein tinggi atau sayur-sayuran, itu juga sangat mempengaruhi. Sekarang itu kamu sudah menemukan penyebab masalahnya, kemudian kamu akan merangkai solusinya bagaimana. Solusinya bagaimana? Ada yang bisa? Kira-kira solusinya bagaimana? Membuat jadwal tidur yang teratur. Ya, jam 9 saya harus sudah tidur. Jam 5 saya sudah harus bangun. Terus setelah itu saya harus makan makanan yang membuat nutrisi otak saya itu baik. Contohnya apa, anak-anak? Contohnya sayuran, protein. Protein itu tidak hanya daging, tapi tahu, tempe, telur itu juga masuk dalam protein yang bisa meningkatkan konsentrasi otak. Ya, seperti itu ya. Yang ketiga, saya yakini bahwa saya menyukai pelajaran ini. Pelajaran ini adalah pelajaran menyenangkan dan tidak membosankan. Oke, sekarang kita lanjut. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Satu, kita bisa memecahkan masalah. Yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, lebih siap menghadapi dunia digital. Yang keempat, lebih kreatif dan kritis. Empat prinsip berpikir komputasional. Di dalam bukumu itu, di halaman 13 ada 4 elemen berpikir komputasional. Yang pertama apa, anak-anak? Dekomposisi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tadi video yang saya setel itu kira-kira ada gambaran sedikit enggak apa itu dekomposisi? Ayo angkat tangan. Dekomposisi itu apa? Angkat tangan. Ya, silakan. Ya, memecahkan masalah yang besar membagi menjadi bagian yang kecil ke. Contohnya apa? Kalau yang tadi bagaimana? Contohnya membuat kue ulang tahun. Kira-kira masalah yang besar menjadi bagian kecil-kecil dibagi apa saja? Membuat kue ulang tahun apa saja? Yang pertama apa? Menyiapkan bahan. Terus yang kedua? Ya, yang ketiga? Memasukkan adonan ke dalam. Yang keempat? Ya, itu salah satu contoh dekomposisi. Oke. Kalau yang di video tadi contohnya apa? Yang di video tadi. Membuat nasi goreng. Yang pertama itu yang apa dulu yang kita bagi? Alatnya apa? Bahannya apa? Kemudian langkah. Kira-kira alatnya apa saja yang disiapkan tadi? Ada kompor, ada wajan, ada pisau. Kemudian bahan-bahannya apa saja? Ada bawang putih, bawang merah, nasi, kecap, saus, dan kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya bahan-bahannya disiapkan dulu, kemudian diracik ya toh. Setelah itu, setelah bahan-bahan disiapkan, kompor setelah dinyalakan, masukkan nasi, kemudian masukkan bumbu-bumbu dan nasinya, kemudian digosok sampai matang. Ya seperti itu ya. Kalau tidak kita pecah
terbuat dari apa, kecapnya terbuat dari kedelai apa. Itu kira-kira bagian yang penting atau tidak? Jadi itulah namanya disebut dengan abstraksi. Kita hanya memikirkan hal yang penting saja. Misalkan kita mau menuju suatu tempat, salah satu contoh ke Jalan Jawa. Yang kamu perhatikan yang pertama apa? Durasi waktunya menuju ke sana berapa menit? Yang kedua, rutenya. Kira-kira kamu perhatikan nggak berapa toko yang dilewati? Berapa orang yang ditemui? Berapa? Tidak, itu bagian yang tidak penting. Oke. Yang terakhir yaitu berpikir algoritmik. Apa itu berpikir algoritmik? Menyusun langkah-langkah sistematis. Contohnya cara membuat roti lapis. Ambil roti, olesi selai, kemudian ditutup, dipotong, kemudian siap dihidangkan. Sekarang saya tanya, langkah-langkah menggosok gigi. Pertama apa? Ambil sikat gigi, kemudian ambil pasta gigi. Setelah itu menuang pasta gigi ke sikat gigi. Terus kemudian berkumpul, kemudian menggosok gigi. Setelah itu dibilas lagi. Nah, kira-kira kalau tidak menggunakan langkah seperti itu hasilnya bisa maksimal atau tidak? Kita menggunakan langkah yang teratur yang
dahulu, terus kemudian sekop. Ya, dari tanah, kemudian tanah itu masukkan dalam pot, kemudian setelah tanah yang terisi dalam pot. Setelah tanah dimasukkan dalam pot, kemudian dilakukan apa? Memasukkan bibit dalam tanah. Setelah itu disiram dan kemudian diberi pupuk. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang kita hanya maju 2 kelompok saja. Untuk kedepannya 2 kelompok yang belum bisa bergiliran ya untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Hari ini kita belajar tentang apa, anak-anak? Kata-kata atau berpikir secara artifisial, berpikir komputasional. Ya, ada 4 elemennya tadi, yaitu apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Oke, sekarang saya minta kamu menulis refleksi pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah, nanti kumpulkan ya. Refleksimu hari ini bagaimana? Tentang pembelajaran hari ini.
Silakan